Halo, jumpa lagi dengan saya Vincent di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, dimanapun Anda berada. Serta teman-teman dari Gracia Community Jakarta dan The City Light Jakarta, selamat bergabung dan enjoy the service. Bersyukur kepada Tuhan kalau kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah makin membaik. Tentunya ini harus terus kita dukung agar tidak ada lagi lonjakan peningkatan orang yang terkena virus COVID-19. Dan pastinya ini perlu kerjasama dari kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dan jangan meremehkan. Tujuannya semua untuk kebaikan kita bersama. Termaksud gereja kita yang sudah memulai ibadah secara onsite, dan semua kegiatan ibadah ini tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan kita harus memulai dengan hal yang baru yang tidak biasa selama beribadah di gereja, tidak seperti ibadah sebelum ada pandemi ini. Dan untuk informasi ibadah di Gracia Community diadakan tiap hari Minggu, yaitu pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi. Dengan jumlah terbatas dan jemaat melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke pengerja yang ada di gereja, tentunya jemaat dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, apakah Tuhan perlu kita atau apakah kita yang perlu Tuhan? Selengkapnya, Pastor Elias Sutopo akan mengupasnya dengan judul I Need You. Namun sebelumnya, Okto akan menyapa kita semua dan dilanjutkan dengan rekan saya Betty dan Bianca beserta GCC Band yang akan menyanyikan sebuah lagu. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya nebak kalau tahun depan Bapak Ibu pasti punya kehidupan yang sangat ceria dan bahagia. Yang punya anak satu akan dapat dua. Yang belum ada anak pasti dapat anak. Yang nganggur pasti dapat kerja. Yang berbisnis pasti terus meningkat. Dan yang paling terakhir, yang jomblo pasti dapat pacar. Itu tebakan saya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Di tahun depan mungkin saja bisa terjadi, tetapi Bapak Ibu jangan dulu senang. Karena keinginan dan harapan kita belum tentu terjadi seperti yang diinginkan dan diharapkan dalam diri kita. Yakobus mengingatkan dalam suratnya terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Yakobus 4 ayat 13 sampai yang ke-17. Dia menggambarkan bahwa kehidupan itu sama seperti uap yang sementara saja kelihatan lalu hilang. Yakobus juga sedang menggambarkan bahwa kehidupan ini tidak pasti. Apa yang kelihatan bisa saja hilang. Dan apa yang kita rencanakan pasti bisa kacau dan berantakan. Jikalau hidupmu itu sama seperti uap dan tidak pasti, pakailah kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin dan sebijak-bijak mungkin. Sebab apa yang kamu rencanakan belum tentu terjadi. Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan pada saat perencanaan kita kacau dan berantakan? Ada dua hal yang kita belajar saat ini. Satu, kita harus dengan rendah hati menerima bahwa apa yang kita rencanakan terkadang tidak berjalan atau bisa kacau dan hancur. Kedua, mari coba lagi merencanakan dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Thomas Alva Edison pada usia 7 tahun ia bersekolah tetapi bertahan hanya 3 bulan. Dia dikeluarkan dari sekolah karena bodoh dan tidak mampu mengerjakan pelajaran di sekolah. Akhirnya ibunya sendiri yang mengajarkan dia di rumah. Pada usia 12 tahun ia mencoba membantu keluarganya untuk mencari penghasilan. Akhirnya dia berjualan koran di dalam kereta. Pada tahun 1877 banyak penemu-penemu yang mampu menemukan sumber cahaya buatan, yaitu seperti lampu. Maka dari itu Thomas Alva Edison sangat tertarik dengan penemuan pada waktu itu. Akhirnya ia memutuskan untuk mencoba belajar membuat satu penemuan yang baru, yaitu lampu pijar. Nah, dengan harapannya ia
pengen berhasil agar bisa membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Tetapi dalam pencobaan ini ternyata Thomas Alva Edison mengalami kegagalan lebih dari 9.000 kali kegagalan. Maka Thomas Alva Edison berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan lebih dari 9.000 cara yang tidak berhasil untuk menyalakan lampu pijarku." Jadi Bapak Ibu Saudara semua, dengan berbagai cara dan kegagalan yang dialami oleh Thomas Alva Edison pada tanggal 21 Oktober 1879, ia berhasil menemukan lampu pijar yang bisa terus menyala selama 40 jam. Nah, jadi kita bukan lagi melihat apa yang gagal, tetapi kita lebih lagi mengevaluasi perencanaan kita ke depan bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, satu hal yang bisa kita lakukan dalam minggu ini, doa itu paling biasa, tetapi kita paling suka lupa berdoa. Maka itu saya ajak pada saat kita mulai beraktivitas, pada saat kita mengambil keputusan, dan juga pada saat kita bekerja sama dengan orang lain, mari kita sama-sama melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita ke depan. Tuhan berkati. Penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita, amin. Kasih setianya akan selalu menyertai kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Biar tangan Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Amin.
merupakan satu kehormatan kalau bisa melayani bersama dengan Anda semua pada kesempatan hari ini. Dan kita mau berdoa buat gembala Anda, ya Ibu Gembala gereja di tempat ini, Ibu Pendeta Lois, supaya Tuhan kasih pemulihan dan kembalikan kesehatannya untuk bisa melayani bersama-sama lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, langsung aja saya ingin mengajak kita merenungkan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin mempertanyakan sama kita ya, Anda pernah nggak mikir ya, yang di atas, yang di bawah, yang di kiri, yang di kanan. Pernah nggak mikir gini ya, Tuhan itu ngapain sebelum dia ciptain dunia? Pernah nggak Anda mikir-mikir gitu? Mungkin sebagian Anda nggak pernah kepikiran hal tersebut, tapi saya sempat mikir, iya ya, Tuhan tuh ngapain sebelum dia itu menciptakan dunia kita. Sebelum cakrawala ada, sebelum alam semesta ini ada, dia itu ngapain kira-kira? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Apakah Tuhan itu dia kesepian sampai dia perlu-perlunya ciptain Anda dan saya untuk nyanyi-nyanyi buat dia? Apakah karena dia kesepian? Saya yakin dia nggak kesepian kan? Nah, apakah karena dia narsis sampai dia ciptain kita untuk puji-puji dia? Apakah karena Tuhan itu kayak butuh perhatian banget sampai perlu-perlunya dia ciptain Anda dan saya untuk kasih perhatian mungkin sama dia? Nah, ketika kita merenungkan hal itu, saya pagi hari ini ingin mengajak kita merenungkan yang pertama adalah ini tentang kemandirian Tuhan. Tentang kemandirian Tuhan. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, kemandirian Tuhan. Nah, berbicara tentang kemandirian Tuhan, ada satu teks yang saya ingin ajak kita lihat bersama bahwa gini, sebenarnya karena dia Tuhan yang mandiri, ya, independen, maka gini, God doesn't need us. Tuhan tidak perlu kita. Tapi He wants us. Tapi dia mau kita. Boleh nggak saya ajak kita baca dalam bahasa Inggris? Walaupun Inggrisnya aja Banyumasnya juga nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh kita baca sama-sama 2, 3. God doesn't need us, but God wants us. Bahkan gini, dia nggak perlu kita, tapi ini kabar baiknya, dia izinkan kita itu bisa dekat dengan dia. Nah, bicara tentang Tuhan yang mandiri, saya juga ngerenungin gini sih. Iya ya, Tuhan gak perlu saya loh. Tuhan juga gak perlu kita semua. Bahkan sebelum dunia ini ada, Tuhan juga gak perlu dunia ini. Walaupun dunia ini juga udah ada, dia juga gak perlu apa-apa dari dunia ini. Karena apa? Dia nggak bergantung pada apapun, karena ini bicara kemandirian Tuhan ya, dia Tuhan yang mandiri. Dia nggak bergantung pada apapun, dia ada sebelum dunia ini ada dan dia akan tetap ada setelah dunia ini nggak ada. Nah, kalau kita Kristen lama, kita tahu bahwa gini, dia itulah hidup. Sehingga dia nggak perlu saya untuk merasa lebih hidup. Kalau kita lama Kristen, kita tahu dialah sukacita. Sampai dia nggak perlu saya untuk bisa merasa sukacita, karena apa? Dia itu Tuhan yang mandiri. Nah, orang yang bernama Paulus dalam argumennya waktu dia ada di kota Athena kepada orang-orang yang pinter-pinter di Yunani di hadapan penyembah-penyembah berhala, Paulus di Kisah 17 ayat yang ke-25 itu menjelaskan sesuatu kepada orang-orang itu yang membantu kita juga memahami tentang ini Tuhan yang mandiri buat kita. Boleh kita lihat sama-sama dari Kisah pasal 4, kita baca sama-sama 2, 3. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, Paulus ngajak orang-orang di Athena waktu itu menyadari gini, hey, he doesn't need anything. Kayak seolah-olah ia kekurangan apa-apa, alias gini, dia nggak perlu apa-apa. Sebelum dunia ini ada, dia udah komplit, utuh, sempurna. Setelah dunia ini nanti dia tetap komplit, utuh, dan sempurna.
Dia nggak kekurangan apa-apa, bahkan gini, karena apa? Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Alias gini, Tuhan nggak perlu kita loh. Kita yang perlu Tuhan. Benar ya? Tuhan nggak perlu kita yang perlu Tuhan. Dia kasih nafas. Saya ingat waktu bulan Juni kemarin, puncak-puncaknya berita corona di Surabaya, rumah sakit penuh orang rebutan apa saudara? Oksigen. Nafas saja berebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ayat ini Paulus bilang apa? Kita yang perlu dia karena dia memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah ini satu tag kita hari ini. Dia nggak perlu kita. Tapi dia izinkan kita dekat dengan dia. Sehingga gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hari ini bisa ibadah, bisa menyembah dia. Perhatikan ini, tangkap ini baik-baik. Itu kehormatan buat kita. Karena apa? Karena dia izinkan kita mendekat kepada dia. Nah, untuk nggambarin Tuhan yang sempurna dan mandiri ini, saya tuh ingat sebuah cerita. Zaman waktu masih praktek pelayanan di pendeta saya yang ada di Kanada. Nah, istri pendeta saya itu suka mendekorasi rumah, apalagi kalau event-event Natal. Nah, event Natal biasanya mereka bikin yang namanya Christmas party, itu undang kawan-kawan dia untuk hadir bersama, makan-makan bersama di hari Natal. Nah, saya ingat karena kan kita namanya juga orang ikut tinggal di rumah orang, ya, mahasiswa sekolah Alkitab praktek di sana. Nah, otomatis kalau dia sibuk, kita kan mau bantu-bantu gitu kan. Saya ingat saya pulang dari kelas, saya lihat dia itu sedang menata rumah dengan dekorasi-dekorasi dia gitu. Nah, waktu saya lihat itu, saya ini berinisiatif tanya, apa yang bisa aku bantu gitu. Dia gini, oh nggak usah. Kamu pergi ke kamar aja, kamu belajar. Nah, kita kan nggak enak ya, budaya kita kan budaya timur, orang Indonesia. Rasanya tuh sungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nih tuan rumah lagi sibuk, kok kita nggak bantu kan nggak enak. Kemudian saya berinisiatif ambil dekorasi-dekorasi itu dari kotak-kotaknya, saya coba mau bantu taruh. Sekali lagi dia bilang gini, oh jangan, no, nggak usah. Kamu pergi ke kamar aja belajar. Wah di situ saya baru mudeng. Oh gini, dia ini udah punya konsepnya yang bagus tuh seperti apa. Kalau saya bantu-bantu, bukan bantu bikin bagus, tapi tambah bikin repot. Benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Berarti saya ini bantu dia itu bukan tambah bikin bagus, tapi bisa-bisa ngerepotin dia. Apa yang dia pikirkan bagus mungkin bisa jadi jelek karena saya. Nah dari cerita itu kemudian kita membahas tentang Tuhan yang sempurna dan mandiri. Perhatikan gini, Tuhan kan sempurna. Keberadaannya sempurna. Dia nggak perlu kita. Tapi dia izinkan kita bisa dekat dia walaupun, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kadang kita yang gak sempurna mau deket Tuhan yang sempurna, mohon maaf. Bukankah kita ini juga ngurusui Tuhan seharusnya. Kita yang gak kudus ini ya, walaupun Tuhan kuduskan kita dan dia adalah super maha kudus. Dan kita mau terlibat sesuatu buat dia bukan kayak ngerepotin banget gitu. Tapi dia izinkan kita bisa dekat dia. Bisa menyembah dia, bisa bawa pengagungan kita, bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena baiknya Tuhan. Dan itu kehormatan bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu ini tag kita hari ini. Dia tidak perlu kita, tapi dia izinkan kita dekat dengan dia. Dan hari ini kalau kita bisa menyembah dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh kita baca kalimat selanjutnya 2-3, itu kehormatan buat kita. Karena dia izinkan kita mendekat kepada dia. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih. Kalau Anda baru di gereja, Anda bukan Kristen, Anda tanya gini. Yang lama pun mungkin juga tanya gini. Gimana saya sadar Tuhan itu ada dan bagaimana saya bisa menyembah dia? Kalau Anda sudah lama Kristen mungkin Anda paham, tapi bagi Anda yang baru gini. Gimana saya sadar ada Tuhan dan bisa menyembah Tuhan. Enggak jarang orang tanya gini sama saya, Tuhan itu terbuat dari apa sih?
Apakah Tuhan terbuat dari daging dan darah seperti kita? Enggak juga gitu. Nah, lantas apa material yang membentuk keberadaan Tuhan? Dia memiliki wujud seperti apa? Atau apa Tuhan itu hanya seperti kayak aliran tenaga? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian dijawab dengan simple di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Ini jawabannya. Siap-siap ya? Boleh kita baca 2-3. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. So, Tuhan itu terbuat dari apa sih? Wujudnya apa sih? Yohanes 4:24 menjawab kita gini, Allah itu roh. Nah, waktu ini dijelaskan Bapak Ibu Saudara sekalian, konteksnya Yohanes 4 adalah ketika Tuhan, kalau Anda lama di gereja Anda tahu, yang baru saya ceritakan, Tuhan Yesus ini sedang ngomong atau ngobrol dengan perempuan Samaria. Kalau Anda ingat siapa perempuan Samaria yang katanya udah punya 5 suami dan lain sebagainya itu, dan sekarang hidup dengan orang yang laki lain dan lain sebagainya. Nah, mereka sedang ngobrol. Karena apa? Biasanya ketika bicara tentang nyembah Tuhan di zaman konteks itu, yang mereka pikirin itu apa? Tempat. Bagi orang Yahudi zaman itu, mereka biasanya pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk nyembah Tuhan. Tapi Tuhan sedang ngejelasin gini bahwa gini, memuji Tuhan itu bukan hanya bicara tentang tempat, tapi bicara tentang hati kita. Anda bisa di rumah Tuhan di tempat seperti ini, tapi yang Tuhan mau adalah apa? Hati kita. Ini bicara tentang hati. Karena orang zaman itu sekali lagi kecenderungannya, persiapannya menyembah Tuhannya kalau hanya ke Yerusalem aja. Tapi dia ngejelasin Tuhan itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia bukan soal di Yerusalemnya, bukan soal apanya, tapi menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang Tuhan yang adalah roh memang gini ya. Apalagi kita ini orang Asia ya, kita orang Timur. Kita itu mystical banget, bener gak? Apalagi tentang hal-hal yang roh-roh gitu kan. Oh kalau Tuhan adalah roh, segede apa sih Tuhan? Size-nya seperti apa? Oh mungkin Tuhan tuh gede misalnya gitu. Kalau Anda paham orang Jawa gitu taunya seperti genderuwo mungkin yang gede gitu. Atau sebagai Anda gini, oh mungkin Tuhan tuh bisa di tempat-tempat kecil seperti tuyul atau seperti jin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kecemburuan Tuhan itu karena apa? Karena Tuhan gak mau kita salah persepsi tentang siapa dia. Nah yes, Tuhan mengkomunikasikan dirinya itu dalam bahasa yang dapat kita ngerti. Tapi sekali lagi Tuhan bukan kayak semacam uap, Tuhan bukan semacam air, bukan. Tuhan adalah roh. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, sebelum dunia ada, he was a spirit, dan setelah lamanya he is a spirit. Nah kalau Anda tanya gini, kenapa kok Tuhan itu dari roh? Kenapa ya? Kenapa kok dia harus dari roh? Kenapa? Seorang teologian menjawab gini, karena itu merupakan form terbaik, most excellent bagi keberadaan seorang Tuhan yang besar. Kalau Anda tanya, why spirit? Kenapa kok Tuhan harus dalam bentuk roh? Kenapa? Karena sekali lagi, itu merupakan form terbaik, most excellent bagi keberadaan seorang Tuhan yang besar. Nah, tapi ini ada kabar baiknya. Ini kabar luar biasanya buat Anda dan saya. Ada hal baiknya dari Tuhan yang adalah roh. Kok bisa Elia? Apa? Apa baiknya? Siap-siap ya, ini kabar baiknya. Yohanes 4:24 bilang apa? Tuhan adalah roh, barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan ini kabar baiknya. Dia memberi kita ini Bapak Ibu sekalian, roh. Supaya kita bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Itu kabar baiknya. Tahu nggak, binatang itu punya jiwa loh. Kalau Anda punya anjing peliharaan, anjing kalau diganggu dia bisa emosi, benar ya? Dan dia bisa marah. Saya pelajari dari itu Discovery katanya lumba-lumba itu bisa menangis. Nah binatang punya jiwa, tapi perhatikan gini. Kita ini loh yang gak diperlukan sama sekali oleh Tuhan. Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Tapi dia kasih kita roh supaya kita bisa menyembah dia
dalam roh dan kebenaran. Bukankah itu satu kehormatan? Yang setuju dengan saya katakan yes. Oh, kalau Anda percaya itu kehormatan dari Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan gak perlu kita. Tapi dia izinkan kita bisa dekat. Kasihan ya manusia, I give them spirit. Supaya mereka bisa nyembah aku dalam roh dan kebenaran. So ini tag kita hari ini, dia gak perlu kita. Tapi dia izinkan kita dekat dengan dia. Dan hari ini kalau kita bisa menyembah Tuhan, itu kehormatan buat kita. Karena dia izinkan kita bisa mendekat sama dia. Nah yang ketiga, kenapa sih nyembah Tuhan itu penting banget? Ibadah seperti ini, puji-pujian, firman itu penting banget. Karena apa? Karena yang ketiga ini, itu reminder buat Anda dan buat saya. Kita perlu di reminder apa? Yang pertama itu reminder tentang gini, tentang who God is for us. Siapa Tuhan buat kita. Coba kalau Anda dalam masalah kemudian Anda diingetin siapa Tuhan buat kita. Oh kita diingetin kebesarannya, kita diingetin kedahsyatannya, kita diingetin apa? Kemegahannya, kita diingetin dia di atas segala-galanya, kita diingetin dia lebih dari segala-galanya. Waktu kita ngalamin semua masalah itu rasanya gini, God, aku rasa aman karena apa? Tuhanku itu lebih besar dari segala-galanya. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian. So itu ngingetin kita gini, siapa Tuhan buat kita. Waktu kita nyanyi, kita nyembah Tuhan, kita dengar firman. Kita bukan hanya diingetin tentang siapa Tuhan buat kita, tapi juga gini. Kita diingetin siapa kita di dalam Tuhan. Siapa kita ini di dalam Tuhan? Kita dicintai Tuhan, dianugerahi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini anaknya Tuhan. Kita ini dia itu Bapak kita, dia gembala kita, dia pemenang buat kita. Dia Tuhan dan juru selamat kita. Sehingga identitas kita, gambar diri kita, nilai diri kita bukan pada diri kita lagi. Tapi pada siapa Tuhan dan anugerahnya buat kita. Nah saudara, saat kita di reminder tentang siapa Tuhan buat kita, tentang siapa kita di dalam Tuhan. Kita kan manusia ya, kita bisa khawatir, kita bisa takut, kita bisa dirundung oleh rasa bersalah, rasa malu dan lain sebagainya. Tapi saat kita diingetin siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di dalam Tuhan, rasa takut itu bisa bergeser dan sama Tuhan diganti apa dengan damai sejahtera di dalam Dia. Nah saya kasih contoh ya. Nggak jarang orang bilang waktu beberapa tahun terakhir ini kadang orang saksi gitu ya. Lagu kalian memberkati banget loh. Kok bisa kadang kita tanya, iya dia bilang saya ini orang yang paling takut jarum. Mau suntik aja takut. Nah waktu itu saya harus operasi dia bilang. Bayangin jarum aja takut apalagi dioperasi. Waduh berminggu-minggu saya nggak bisa tidur. Berat badan sampai turun. Ketakutan banget, memikirkan aja khawatir setengah mati dia bilang. Tapi sebelum dia operasi, dia itu diputerin lagu-lagu doa. Lagu-lagu penyembahan, salah satu yang dia puter-puter adalah lagu itu. Segala perkara dapat ku tanggung. Wah dia puter terus. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Waktu dia takut dia diingetin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Wah dia inget Tuhan. Engkau tuh penolongku, engkau sahabatku, engkau enggak ninggalin aku. Di momen itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Takutnya itu diganti dengan apa sama Tuhan? Damai sejahtera. Karena apa? Siapa Tuhan buat dia. Dan siapa dia di dalam Tuhan. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah apapun yang kita hadapin hari-hari ini. Waktu kita nyanyi, waktu kita ibadah di momen seperti ini kehormatan. Karena kita di reminder lagi tentang apa? Tentang siapa Tuhan buat kita. Dan siapa kita di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa yakin, kita bisa punya confidence. Bukan pada kekuatan kita sendiri, bukan. Tapi pada siapa Tuhan. Dan siapa kita di dalam Tuhan. Nah oleh sebab itu apa yang bisa kita lakuin hari ini? Aplikasinya apa? Yes Tuhan itu Tuhan yang mandiri.
Dia nggak perlu saya, dia nggak perlu kita semua. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia izinkan kita untuk bisa mendekat. Bahkan dia kasih kita roh. Supaya apa? Kita bisa connect dengan dia yang adalah roh. Supaya kita bisa nyembah dia, intim dengan dia dalam roh dan kebenaran. Dan kita bisa terus di reminder tentang betapa besarnya dia buat kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Sehingga menghadapi hari-hari yang gak gampang ini, seperti hari-hari ini, mungkin bisnis susah, gejolak ekonomi yang naik turun. Kita perlu di reminder banget. Hey, our God is bigger daripada kondisi ekonomi kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, apa aplikasinya buat hidup kita? Apa yang bisa kita lakuin? Aplikasinya ya, aplikasinya apa? Yang bisa kita praktekkan besok Senin atau minggu-minggu depan. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama simpel aja. Maksimalkan. Boleh kita ucapin ini sama-sama 2, 3? Maksimalkan. Saudara, saya mau tanya nih. Siapa di sini yang udah pernah ke Istana Negara? Boleh angkat tangannya? Hah? Oh belum ada ya, termasuk saya juga belum pernah Bapak Ibu saudara sekalian. Nah berarti kita semua sama, kita sama-sama belum pernah ke Istana Negara. Saya mau tanya, seandainya tiba-tiba salah satu kita itu dapat undangan ke Istana Negara. Kira-kira apa yang akan jadi respon Anda? Kan belum pernah kan? Dan jarang-jarang kan dapat undangan. Tiba-tiba Anda dapat undangan. Bapak A, Anda diundang Pak Presiden untuk ke Istana Negara. Kira-kira apa yang Anda lakuin? Gampang lah, lain kali lah. Istana Negara aja loh. Apakah seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian? Enggak ya, saya yakin gini, wah Anda bangga banget, Anda cerita sama orang-orang di sekitar Anda. Tetangga Anda diceritai, persekutuan doa diceritai, keluarga rohani diceritai, ibu gembala diceritai. Wah puji Tuhan Tante, dapat undangan ke Istana Negara. Siapa kita ini, benar gak? Nah apa yang kita lakuin sampai di Istana Negara Bapak Ibu saudara sekalian? Kira-kira apa yang Anda lakuin kalau Anda sampai beneran diundang ke sana? Ini kalau orang Indonesia ya, kita keluarkan handphone dan kita wifi yang banyak. Cekrek, foto yang banyak, benar ya? Wah kita foto-foto diri kita. Wah ini gerbangnya, ini penjaganya. Wah kita foto yang banyak, kita masukin Facebook, kita banggain banget. Kita maksimalkan banget kesempatan yang jarang-jarang itu. Kenapa saya kasih ilustrasi ini? Siap-siap ya, perhatikan ini. Karena gini, seharusnya kita ini nggak bisa deket sama Tuhan. Kan dia nggak perlu kita. Dia mandiri, benar nggak? Dia tidak perlu Anda dan saya. Tapi kalau dia izinkan kita dekat, itu kehormatan buat kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah karena itu kehormatan, yuk kita maksimalkan. Kadang kita pikir doa pagi besok-besok aja. Setiap hari kalau kita bisa dekat Tuhan, yang mandiri, yang harusnya nggak perlu kita. Bapak Ibu saudara sekalian, itu bukan hal yang lumrah loh, benar nggak? Karena dia nggak perlu kita, tapi kalau dia izinkan setiap hari kita bisa dekat sama dia, itu kehormatan. Yuk kita maksimalkan kehormatan ini. Di perjalanan kita, di mobil kita, maksimalkan kehormatan ini. Karena apa? Tuhan tuh gak perlu kita, dia mandiri, dia sempurna, dia independence, dia self-existence. Dia gak perlu kita, tapi dia izinkan kita. So, kalau kita sadar ini semua itu kehormatan dari Tuhan, maka kita akan memaksimalkan itu. Karena sekali lagi ini tag kita boleh dikeluarin. Dia tidak perlu kita, tapi dia izinkan kita dekat dengan dia. Selanjutnya kalau kita bisa menyembah dia, itu kehormatan buat kita. Karena dia izinkan kita mendekat kepada dia. Anda mau dekat dia pagi, siang, sore, dia izinkan. Yuk maksimalkan itu. Yang kedua adalah gini, yang kedua. Nikmati kehormatan ini. Nikmati kehormatan yang Tuhan izinkan ini. Karena anugerah Tuhan yang merubah kita, dia yang membuat kita itu punya gini, kerinduan sama Tuhan. Membuat kita bisa menikmati semua kehormatan yang Tuhan kasih.
Nah saya mau tanya, Anda pernah kehausan nggak? Yang pernah kehausan? Yang pernah aja, kalau nggak pernah jangan. Yang pernah kehausan boleh angkat tangannya? Oh wow, sebagian kita pernah kehausan. Nah saudara, seperti yang tadi Pak Doni bilang ya, hari-hari ini saya tuh sering olahraga sepedaan kan. Minggu lalu kita ke Lawang, naik sepeda dari Surabaya, PP itu kurang lebih 100 berapa ya, 55 kilo lah gitu. Nah Surabaya minggu-minggu ini kan panasnya tuh panas banget gitu kan. Saya lihat di temperatur tuh sampai 45. Teman saya bilang gini, 46 bro di temperaturku gitu. Wah saya ingat pulang tuh panas banget. Badan ini rasanya kepanasan banget. Di momen itu Bapak Ibu saudara sekalian, lagi bersepeda gitu ya pulang kepanasan. Minum air itu rasanya kayak mewah Bapak Ibu saudara sekalian. Mewah, rasanya itu kayak amazing, luar biasa banget. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Kayak rasanya wow banget. Nah saya yakin Anda yang kehausan, Anda itu pernah banget merasakan gitu. Wih kalau bisa minum tuh rasanya lega banget. Tahu nggak Bapak Ibu saudara sekalian? Kita tuh seharusnya tuh susah dekat sama Tuhan, benar nggak? Karena kan dia maha kudus, dia tuh maha suci. Kalau nggak dia yang buka dirinya buat kita nggak bisa dekat sama dia. Dia turun ke dunia, dia mati buat kita untuk kasih tahu apa? Hei, aku buka hidupku supaya kamu bisa datang dan mendekat sama aku. So seharusnya mendekat sama Tuhan itu susah. Tapi kalau kita paham ini bahwa ini kehormatan, dia buka hatinya buat kita. Dia kasih kita jalan dekat sama dia. Yuk nikmati kehormatan ini. Yang setuju dengan saya katakan yes. Maksimalkan dan nikmati kehormatan ini dari Tuhan. Karena apa? Seharusnya dia gak perlu saya dan Anda. Gak perlu. Tapi dia izinkan kita dekat dengan dia. So hari ini saya gak akan panjang lebar. Tapi saya ingin merangkum ini. Dia gak perlu kita. Dia mandiri, dia sempurna. Sebelum dunia ini ada, dia gak perlu salah satu pun kita, gak perlu. Tapi dia izinkan kita bisa dekat sama dia. Dan dia adalah roh, makanya dia kasih kita roh. Supaya kita bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan momen kita nyembah dia, momen kita ibadah, momen kita melakukan ini semua. Ini pengingat, reminder buat kita. Siapa dia buat kita? Dan siapa kita di dalam dia. Aplikasinya simpel aja. Mulai hari ini yuk maksimalkan dan nikmati setiap kehormatan yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tahu kadang dalam pelayanan ya. Pelayanan bisa kayak jadwalnya aku lagi. Tahu nggak? Kita tuh seharusnya Tuhan nggak butuh kok dilayani sama kita. Bener kan? Paulus bilang apa? Dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Tapi kita yang perlu melayani Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kita melayani, itu kehormatan dari Tuhan buat kita. Nah di akhir pembahasan ini saya cuma ingin mengajak kita melihat satu ilustrasi ini. Satu cerita, ini bukan ilustrasi, ini cerita beneran. 3 tahun yang lalu saya itu diajak pergi ke Nusa Tenggara Timur, tapi masuk lagi ke Timur Tengah yang selatan dekat perbatasannya itu apa? Yang timur-timur sana. Nah, di sana kita itu mewakili Wahana Visi Indonesia untuk menolong orang-orang yang kekurangan air ini. Nah, saya diajak lihat, ayo kita lihat Pak sumber mata air yang kering. Wah, dalam benak saya itu kan mungkin ada seperti lubangnya, airnya bisa keluar gitu ya. Nah, sampai di sana saya lihat, loh mana ini sumbernya? Ternyata itu seperti lubang aja yang airnya tuh keluar kurang lebih 4 cm gitu. Nanti dia di 2 cm itu diambilin sama ibu-ibu ini, orang-orang ini per jerigen. Mereka tuh pelan-pelan masukin. Satu orang masukin jerigen-jerigennya itu bisa lebih dari 1 jam. Nah kita duduk di sana nunggu 3-4 jam sambil menyaksikan hal ini. Di situ kita semua diajak sadar bahwa gini, wow, air ternyata tidak mudah bagi mereka. Kalau kita bisa dapat air, bagi mereka itu rasanya kayak, this is amazing. Ini harus dihargai banget. Nah bagi kita yang di kota air, kalau Anda pergi ke, mohon maaf ya, kalau ke kematian.
Coblos satu air, srit, taruh tinggal pulang, bener gak? Hah? Kadang kita buka botol, minum cuma sedikit, imbrit. Taruh lagi kita tinggal pulang. Karena bagi kita gini, nanti air masih banyak kok. Bener Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, mohon maaf ya, familiarity, keterbiasaan seringkali membuat kita tidak menghargai. Air yang terbiasa membuat kita gak menghargai. Tapi bagi orang-orang ini air itu gak biasa sehingga mereka sangat menghargai. Nah kenapa kok kita tutup dengan pembahasan ini? Karena gini, akses sama Tuhan itu seharusnya bukan hal yang biasa. Karena Tuhan gak perlu kita, tapi Dia buka dirinya supaya Anda dan saya kita bisa menghampiri Dia. Hanya karena Dia penuh kemurahan, bukan berarti Dia itu murahan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, karena Dia penuh kemurahan bukan berarti Dia murahan. Kalau kita bisa menghampiri Dia, jangan pikir itu kebiasaan yang lumrah, bukan. Karena seharusnya Dia gak perlu kita. Ngapain kita tuh deket-deket Dia, bener gak? Dia kudus, Dia suci. Orang kayak saya mau deket Dia kayak ngurusuin banget. Gak sempurna banget nih orang mau deket-deket aku yang kudus, yang maha suci. Tapi kalau Dia izinkan kita, tolong pahami ini. Kalau kita bisa deket Tuhan, itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang luar biasa. Dan itu kehormatan buat kita semua. Karena sekali lagi ini tag kita hari ini, Dia gak perlu kita. Tapi Dia izinkan kita dekat dengan Dia. Berapa banyak yang sadar ini kehormatan dari Tuhan. Kalau Anda sadar itu Anda diberkati, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on. Kehormatan dari Tuhan buat kita. Anda bisa ibadah, Anda bisa dekat, Anda bisa pelayanan buat Tuhan. Kehormatan. Jangan izinkan hal yang menjadi biasa ini sehingga tidak kita hargai. Tapi kita perlu sadari ini hal yang luar biasa. Yang Tuhan percayakan sama kita. Mari kita hargai, kita maksimalkan, kita nikmati ini. Yang terbaik karena Tuhan izinkan itu buat kita. Tuhan thank you buat apa yang Kau ingatkan sama kami semua. Biar familiarity itu gak menghalangi kami dari menghargai Tuhan. Thank you buat semua kemurahan yang Kau izinkan ada. Kalau Engkau sudi dengar kami nyanyi. Engkau sudi dengar doa kami. Engkau sudi dengar permohonan kami. Engkau gak perlu kami. Tapi Engkau izinkan kami dekat sama Tuhan. Biar kami boleh lihat ini sebagai kehormatan. Biar mulai hari-hari ini kami mau maksimalkan dan nikmati itu dalam hidup kami. Thank you Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan biar yang sakit boleh ngalamin pertolongan kesembuhan Tuhan. Yang butuh terobosan biar melihat jalan keluar dari Tuhan. Yang lemah biar mengalami kekuatan dari Tuhan. Yang merasa jauh boleh mengalami tangan Tuhan yang menggendong kami kembali dekat. Yang merasa gak pantas biar kami boleh dirangkul oleh anugerah Tuhan. Yang membuat kami pantas dan dilayakkan. Tiba saatnya Tuhan kami kembali, berkati kami berlimpah-limpah. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami. Jelas berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Tambahkan kesempatan yang baru, pengaruh yang baru, pintu-pintu yang baru Engkau bukakan satu tujuan. Kemuliaan Yesus Kristus aja. Dimanapun kami berada di atas gunung bawah lembah. Dalam suka lewat duka sekalipun. Ingatkan kami tidak satu detik pun Tuhan Immanuel meninggalkan kami. Anak-anakmu yang bawa persembahan mereka, persembahan perpuluhan, persembahan khusus. Mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya. Berkati mereka berlipat kali ganda sesuai janjimu ya Tuhan. Pulangkan kami dengan satu kesadaran.
kami dicintai Tuhan, kami dilimpahi oleh berkat-Mu, kami dilimpahi oleh anugerah-Mu dan kasih setia-Mu. Kami terima kehormatan untuk bisa dekat sama Tuhan. Ingatkan kami setiap hari untuk kehormatan dari Tuhan. Biar kami pulang sebagai orang-orang yang sadar cinta-Mu tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless us. I need you. Kita sangat perlu Tuhan. Kita bersyukur bisa diberikan kehormatan untuk bisa mendekat dengan Tuhan, dengan berdoa dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Lia atas renungan yang menguatkan kami semua. Untuk rekan-rekan tim GCC Purwokerto, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Salam sehat dan salam kompak selalu. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan dalam segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pengerja di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat kita keluar rumah, cuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Vincent, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan peluluku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan peluluku. Engkau Tuhan Tuhan pemulihanku. Kami percaya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami.